Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Sendar dari Prodi Manajemen Bas 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang ekonomi manajerial. Dan dosen pengampunya ialah Bapak Imhar MM. Oke, langsung saja. Definisi produksi. Produksi adalah usaha menciptakan dan meningkatkan kegunaan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku produksi adalah produsen, yaitu individu atau perusahaan yang memproduksikan hasil pertanian yang menggunakan input sumber daya yang ada antara lain tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Tujuan produksi untuk melihat hubungan antara input dalam kurung faktor produksi dan output hasil produksi. Hubungan input dan output menunjukkan pola hubungan penggunaan berbagai tingkat input untuk menghasilkan tingkat output tertentu atau dieksploitasikan dalam konsep fungsi produksi. 2. Variasi penggunaan kombinasi 2 atau lebih input untuk menghasilkan output tertentu. 3. Variasi output yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah input tertentu atau dijelaskan dalam konsep kurva kemungkinan produksi dan iso revenue. Macam-macam teori produksi. 1. Teori produksi dengan satu faktor perubah. 2. Teori produksi dengan dua faktor perubah. 3. Teori biaya atau ongkos produksi. Selanjutnya, teori produksi dengan satu input variabel. Teori produksi dengan sederhana yang menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan tingkat produksi barang. Berikut adalah contoh grafik The Law of Diminishing Return. Slide yang selanjutnya ialah teori produksi dengan dua input variabel. Grafik dua dimensi untuk fungsi produksi dua input dikenal dengan grafik isoquant. Isoquant adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari faktor produksi X1 dan X2 untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu. Berikut adalah contoh kurva isoquant. Yang selanjutnya ialah teori biaya ongkos produksi. Biaya atau ongkos produksi. Semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk produksi. Biaya produksi terdiri dari biaya jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ialah contoh biaya jangka pendek yang terdiri dari 1. Biaya-biaya yang besarnya relatif tetap dan tidak mudah untuk dirubah selama jangka waktu analisis dan tidak bergantung pada tinggi rendahnya tingkat produksi atau fixed cost. Misal, gaji pegawai, biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan gedung, bunga pinjaman investasi, dan seterusnya. Selanjutnya ialah biaya-biaya yang besarnya berubah tergantung besar tingkat produksi pabrik atau variable cost. Misal, biaya bahan baku, upah pegawai, BBM pabrik, dan seterusnya. Dalam batasan jangka pendek tersebut, variasi output dan input produksi dapat dilakukan dan biaya yang terjadi selalu dapat diklasifikasikan menurut biaya tetap dan biaya variabel. Biaya jangka pendek. Dalam jangka pendek, terdapat biaya-biaya yang tidak mudah berubah seperti bunga pinjaman, sewa tanah atau rumah, gaji, DST. Dengan demikian, untuk jangka pendek dikenal istilah biaya variabel dan biaya tetap. Dalam kurung, sama dengan biaya yang relatif tetap untuk jangka pendek. Selanjutnya, untuk biaya jangka pendek dilakukan analisis berikut. Yang pertama ialah TC sama dengan TFC tambah TVC. Selanjutnya AFC sama dengan TFC sama dengan TFC garis miring Q. AVC sama dengan TVC garis miring Q. Selanjutnya ATC sama dengan TC garis miring Q sama dengan AFC plus APC.
Yang terakhir ialah MC sama dengan ATC garis miring A delta Q, dan karena delta TFC garis miring delta Q sama dengan 0, maka MC sama dengan delta TC delta TVC sama dengan delta Q. Berikut adalah contoh kurva total fixed cost. Dan ini contoh-contoh angka-angka tentang fixed cost. Selanjutnya ialah biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah suatu faktor produksi sehingga biaya produksi tidak perlu dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Semua pengeluaran dianggap biaya variabel. Cara menghitungkan biaya dalam analisis ekonomi kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva biaya total rata-rata dalam kurung AC sama dengan average cost. Cara meminimumkan biaya dalam analisis ekonomi kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva biaya total rata-rata dalam kurung AC sama dengan average cost. Selanjutnya, fungsi produksi. Hubungan antara input produksi dengan produksi yang dihasilkan dapat dilihat dalam bentuk matematis yang disebut fungsi produksi. Fungsi produksi digunakan untuk 1. Sebagai alat analisis yang menjelaskan gejala-gejala yang terjadi dalam proses produksi. 2. Sebagai alat analisis normatif yang dapat menentukan keadaan terbaik untuk memaksimumkan keuntungan. Selanjutnya, hubungan fisik antara output dan input. Y sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3, dan seterusnya Xn. Contoh, Y sama dengan total produksi padi, X1 penggunaan pupuk buatan, X2 penggunaan bibit, X3 penggunaan tenaga kerja, X4 luas garapan, dengan asumsi variabel yang lain dianggap tetap. Berikut adalah contoh kurva hubungan antara produksi padi dengan pupuk. Selanjutnya ialah efisiensi produksi. Tingkat penggunaan input yang paling efisien tergantung pada hubungan antara harga input dan harga output. Tingkat optimum penggunaan input secara ekonomis terjadi pada saat MVP sama dengan harga input dalam kurung titik E. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.